Yogyakarta dikenal dengan slogan Jogja dan Never Ending Asia karena daya tariknya yang tak ada habisnya. Dewasa ini, kota gudeg ini juga dikenal sebagai Jogja Istimewa, sebuah tagline yang menguraikan nilai-nilai khusus. Yogyakarta adalah salah satu pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia. Dari berjalan-jalan di Museum Hidup The Keraton, nongkrong di alun-alun yang terkenal, hingga menonton perajin perak menghasilkan perhiasan luar biasa di kota gede. Kita juga bisa mencoba berbelanja sepuasnya di Jalan Malioboro, kemudian mengejar matahari terbit di candi-candi terkenal seperti Prambanan dan Borobudur. Kita juga dapat mengalami keajaiban-keajaiban di daerah berseni ini, mulai dari memanjakan diri dalam keajaiban alam, mengunjungi pantai-pantai indah, dan landscape fotogenik. Parangtritis, Indrayanti, Pok Tunggal, Siung, Krakal, dan Jogan adalah beberapa pantai terkenal di daerah ini. Kemudian, tempat-tempat yang menakjubkan lainnya seperti Puncak Becici, Pinus Pengger, dan Jurang Tembelan. Itu hanyalah beberapa dari banyak tujuan back to nature yang menarik di Yogyakarta. Keajaiban petualangan juga banyak di Yogyakarta, dimulai dengan menjelajahi Taman Nasional Gunung Merapi, mengendarai jeep yang mendebarkan, dan mendaki Gunung Langgeran, gunung berapi purba yang terletak di desa yang indah. Panjat tebing dapat dilakukan di Pantai Siung, sedangkan Cubing Gua adalah daya tarik utama di Gua Pindul. Bahkan, kita dapat mencoba mengunjungi Gua Jomblang untuk pengalaman caving yang luar biasa. Selain itu, kita dapat menemukan keajaiban rekreasi dengan mengunjungi desa-desa wisata di Yogyakarta. Tembi, Penting Sari, dan Gelanggeran adalah 3 tempat yang bisa kita mulai jelajahi. Kemudian ada batik, harta nasional berdasarkan kata Jawa, amba, dan titik, yang berarti menulis titik-titik. Ini adalah seni kain dekorasi menggunakan proses lilin dan pewarnaan. Semua yang telah dijabarkan dan masih banyak lagi untuk dieksplorasi telah membawa Yogyakarta sebagai tujuan yang paling banyak dikunjungi di Indonesia setelah Bali. Untuk keajaiban kuliner, jangan lupa untuk mencoba nasi gudeg terlebih dahulu, masakan spesial resep tradisional Jawa yang menjadi ikon Yogyakarta. Bakpia adalah camilan tradisional dengan banyak rasa menarik yang populer untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Sedangkan untuk minuman, kita dapat mencoba jamu, minuman campuran ramuan alami berdasarkan tradisi kuno yang digunakan untuk pengobatan alami. Penjualannya menjamur di berbagai daerah di Yogyakarta. Dan kabar bahagia berikutnya, di Yogyakarta ada usaha artisan keju organik yang berkualitas internasional. Mereknya Mazarat. Mari kita menyelami lebih jauh tentang Mazarat. Cus. Sama seperti relationship, harus ada passion dan komitmen. Begitu kata Jamie Najmi, pemilik Mazarat Cheese. Menjalankan bisnis kuliner bidang cheese dan creamery yang berangkat dari hobinya serta istri tercinta, Nita Presilia, rupanya menumbuhkan kecintaan tersendiri terhadap makanan fermentasi, khususnya keju. 10 tahun yang lalu, Jamie dan Nita belajar secara otodidak untuk membuat keju. Hasilnya mereka konsumsi sendiri. Mereka juga memproduksi keju untuk kebutuhan anaknya, yang sejak lahir sudah divonis menderita penyakit jantung. Anak saya lahir dengan divonis menderita bocor jantung. Saat itu, dokter menawarkan perawatan secara medis atau natural treatment. Kami pilih natural treatment, mulai dari makanan pendamping ASI dengan makanan fermentasi. Semenjak saat itu, kami membuat segala sesuatunya sendiri di rumah secara natural. Umur anak kami 1,5 tahun dan dinyatakan sembuh 100% dari bocor jantungnya. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin terus. Kisah Jamie. Hingga suatu hari teman dari pasangan suami istri ini tertarik dengan keju yang mereka buat. Lagi-lagi keju buatan keduanya cocok dengan seorang cancer survivor di Yogyakarta yang juga merupakan pegiat organik raw food bernama Janti Alterjiwo. Mereka pun mendapat kesempatan untuk berjualan di pasar organik Kamisan yang juga dimiliki Janti. Bermodalkan meja kecil, mereka berjualan hanya 3 jam setiap minggu, tepatnya setiap hari Kamis. Mulai dari situ, banyak yang tertarik dengan keju organik milik Mazarat Cheese ini.
terutama peminatnya berasal dari mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti cancer survivor, autisme, dan Down syndrome. Sampai suatu hari, keju mereka juga diminati oleh tokoh kuliner William Wongso, Chef Ragil, Chef Degan, dan masih banyak lagi. Sejak minatnya terhadap dunia keju semakin bertambah, Jamie juga mengukuhkan passionnya dengan mengambil sertifikat cheesemaker tahun 2015 di Kanada dan 2017 di Perancis. Menyebut nama keju Colby yang berwarna oranye dan padat, mozzarella, cheddar, ricotta, feta, gouda, halloumi yang teksturnya seperti tahu, dan berbagai jenis lainnya, bayangan kita akan langsung pada keju impor dari Eropa. Padahal aneka keju natural bisa dibuat dari bahan lokal di Yogyakarta. Kehadiran keju natural itu tidak lepas dari ketekunan pasangan suami istri Muhammad Najmi yang sering disapa Jimmy dan Nita Priscilia. Jimmy sendiri tak asing dengan keju. Kebiasaan keluarganya di Sumatera membuat keju secara tradisional dari susu kerbau. Baru pada tahun 2012, Jimmy makin sering mengolah keju untuk kebutuhan keluarga. Tahun 2012, anak pertama saya lahir dan didiagnosa memiliki kebocoran jantung, kenangnya. Pemulihan secara alami menjadi pilihan. Mereka sepakat untuk merawat putrinya di rumah dengan syarat lingkungan rumah bersih, makanan harus sehat, jelas asal-usul dan teknik mengolahnya. Berbagai informasi makanan sehat dilahapnya, termasuk keju natural. Setelah mempelajari beberapa bahan makanan, Jimmy tertarik memberikan keju sebagai makanan pendamping ASI karena kaya akan nutrisi. Keju sebagai salah satu makanan probiotik menggunakan kefir dalam pembuatannya. Kefir mengandung simbiosis antara bakteri dan yeast yang sering disebut SCOBY. Dibanding produk probiotik lainnya, kefir termasuk kaya berbagai mikroorganisme yang sangat baik untuk pencernaan. Ada sekitar 60 jenis mikroba dalam kefir. Ini salah satu penyebab orang Mesopotamia panjang umur karena rajin mengkonsumsi olahan dari kefir, jelas Jimmy. Sayangnya, keju yang ada di pasaran kebanyakan keju proses, bukan keju natural. Keju proses dibuat dengan mencampurkan keju dengan bahan-bahan lain seperti minyak nabati, pengawet, potasium sorbat, dan berbagai bahan lain. Adanya bahan pengawet menyebabkan keju proses bisa disimpan dalam suhu ruang. Berbeda dengan keju natural yang membutuhkan suhu khusus 0-3 derajat Celcius. Biasanya perbandingan keju dengan bahan-bahan lainnya dalam keju proses 1:1 atau bahkan lebih sedikit kandungan kejunya. Bahan kimia sintetik tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh dan akan tetap tersimpan sebagai residu dalam tubuh, terang Jimmy. Pilihan pun jatuh pada keju natural. Sayangnya, kalaupun ada keju natural, kebanyakan masih impor, sehingga harganya mahal. Hal itu menggerakkan Jimmy belajar membuat keju natural ke banyak orang, seperti neneknya di Sumatera, rekannya dari Armenia, bahkan hingga terbang ke Kanada mendalami pembuatan keju. Ada 1.400 jenis keju di dunia dengan bahan baku yang hampir sama, susu, kefir, enzim rennet, dan garam. Perbedaan metode pembuatan akan menghasilkan jenis keju yang berbeda. Namun, praktik membuat keju di rumah tak selalu mulus. Pembuatan keju sangat terkait dengan suhu, kandungan bahan lokal, kelembaban, dan pH lingkungan. Berbagai uji coba yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Jimmy berhasil membuat aneka keju natural dan tepat 1,5 tahun usia anaknya, kebocoran jantung menutup secara alami. Biasanya dengan kasus serupa, anak-anak akan dioperasi pada usia 9-13 tahun, imbuh Jimmy. Kebiasaan membuat keju di rumah terus ditekuni Jimmy di sela kesibukannya sebagai direktur marketing sebuah perusahaan IT ternama. Hingga Desember 2015, keju buatan Jimmy nyasar ke pasar organik Jogja. Rekan Jimmy, seorang chef, membawa keju yang ia buat ke pasar Kamisan. Dicicipi Janti Wigno Pranoto atau yang biasa dikenal dengan Janti Alterjiwo, salah satu pengelola pasar organik Jogja. Beberapa hari kemudian ia ditawari terlibat di pasar Kamisan. Awalnya bingung juga, yakin nggak jualan keju? Sebelumnya belum pernah jualan keju. Saya sampai sungkan karena teman-teman lapak sebelah yang sangat semangat mempromosikan keju saya ke pengunjung, terang Jimmy sambil tersenyum. Berawal dari pasar organik Jogja, keju olahan Jimmy mulai dikenal. Produksi awal 2 kg keju per hari yang berasal dari 20 liter susu, kenangnya.
Pesanan mulai berdatangan. Jimmy akhirnya mendirikan Mazarat Artisan Cheese yang berlokasi di Jalan Rotowijaya nomor 24, Kadipaten Yogyakarta. Dibantu sang istri, lelaki kelahiran Jakarta 31 Agustus 1976 ini membuat keju secara rumahan, hingga akhirnya berhenti dari pekerjaan kantoran menjadi keputusannya. Salah satu keunggulan keju buatan Jimmy adalah menggunakan susu dari peternak di Boyong, Merapi, yang jaraknya tak sampai 30 km dari tempatnya mengolah keju. Peternak pun bukan peternak sembarang. Peternak yang bekerja sama dengan Jimmy membudidayakan ternak secara ramah lingkungan. Pemberian pakan yang tak mengandung pestisida sintetik, tanpa pakan pabrikan, serta tanpa suntikan antibiotik. Alih-alih menyuntikkan antibiotik, peternak menggunakan ramuan herbal atau jamu untuk mengobati ternak sakit. Dekatnya sumber susu dengan tempat pengolahan keju menjadikan susu diolah menjadi keju tak sampai 1 jam dari susu diperah. Makin jauh asal susu, makin kurang seimbang fermentasi alaminya. Ketekunan Jimmy mengolah keju dari bahan lokal alami menghasilkan keju natural yang berkualitas. Tak tanggung-tanggung, keju produksi Mazarat yang dipelajari dari nol dan diperkenalkan di pasar-pasar komunitas Yogyakarta dan Bali kini sudah dinikmati sejumlah koki populer seperti William Wongso dan Siska Switomo. Nah, demikianlah video kali ini tentang keju Mazarat dari Yogyakarta untuk Asia. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Demalik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share sosial kepada Sobat Demalik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Demalik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!